Perkenalkan, nama saya Nikomang Tamara Oktaviana. Saya absen 11 dari kelas 5A MBP. Kali ini saya akan membahas mengenai bab 7, yaitu pengendalian pembelian dan stok. Oke semuanya, jadi kali ini saya memiliki 3 topik bahasan. Yang pertama, yaitu bagaimana pengendalian operasional di hotel dan restoran terkait dengan penerimaan dan pengeluaran material. Lalu yang kedua yaitu bagaimana cara menghitung pengendalian biaya. Dan yang ketiga yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan pengendalian dari personalia. Jadi, topik bahasan kita yang pertama yaitu bagaimana pengendalian operasional di hotel dan restoran terkait dengan penerimaan dan pengeluaran material. Jadi yang pertama, prosedur penerimaan barang. Prosedur penerimaan barang di restoran Majoli Kuta adalah sebagai berikut. Yang pertama, receiving menerima purchasing order dari accounting dan memeriksakannya untuk mengetahui barang jenis apa yang akan datang dan diterima oleh receiver. Lalu yang kedua, supplier datang ke hotel atau restoran dengan membawa barang yang dipesan oleh purchasing disertai dengan faktur rangkap 3 dan diterima oleh bagian receiving. Lalu yang ketiga, receiver memeriksa barang-barang tersebut berdasarkan kuantitas, kualitas, harga, dan delivery barang tersebut dan menyesuaikannya dengan purchasing order. Lalu yang keempat, bila ada perbedaan antara barang yang dikirim dengan purchasing order, maka receiver berhak menolak serta mengembalikan barang tersebut kepada supplier. Yang kelima, bila barang yang datang sesuai dengan purchasing order, maka barang yang datang diterima oleh receiver dan faktur ditandatangani serta ditulis tanggal penerimaan serta dicap oleh receiver. Lalu faktur duplikat atau surat jalan yang sudah dicap dan ditandatangani tadi kemudian diserahkan kepada supplier untuk ditukarkan dengan PO pada saat kontrabond. Lalu yang keenam, barang yang telah diterima oleh receiving diinformasikan kepada kitchen, store, atau POMEC. Yang ketujuh, selanjutnya, receiver membuat receiving report atau laporan penerimaan barang rangkap 3. Setelah itu, receiving report tersebut ditandatangani dan disatukan dengan purchasing order dan faktur dari supplier dipisahkan menjadi rangkap 3. Dan yang terakhir yaitu purchasing order, faktur, dan receiving report duplikat diserahkan pada accounting payable atau bagian hutang untuk diproses sebagai bukti pengakuan hutang usaha. Yang kedua yaitu prosedur pengeluaran barang. Jadi, prosedur pengeluaran barang dimulai dengan mengisi form permintaan barang, di mana saat dibutuhkan penambahan barang persediaan untuk service dan kitchen, maka kru service dan kitchen akan membuat atau mengisi form permintaan barang dengan melihat barang apa saja yang perlu ditambahkan, serta berapa jumlah yang dibutuhkan. Jika telah selesai diisi, maka kru service akan meminta persetujuan dari supervisor atau captain service. Sedangkan kru kitchen akan meminta persetujuan dari chef atau chief cook. Dan setelah form permintaan barang disetujui dan ditandatangani, maka form permintaan barang kemudian dibawa dan diserahkan kepada petugas gudang atau stockkeeper di gudang. Lalu yang kedua, mengambil barang di gudang utama. Setelah form permintaan barang diterima oleh stockkeeper, maka dengan sepengetahuan dan bantuan dari stockkeeper, kru service atau kitchen bisa mengambil barang yang dibutuhkan untuk dibawa ke gudang service atau gudang kitchen. Yang ketiga, bertanda tangan di bawah form pengeluaran barang. Setelah selesai mengambil barang apa saja yang dibutuhkan, maka kru service atau kitchen yang melakukan pengambilan barang akan dimintai tanda tangan pada form pengeluaran barang oleh stockkeeper sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang utama. Lalu pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai pengendalian biaya.
Pengendalian biaya merupakan suatu proses atau usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk perencanaan, sistem informasi umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan, serta menentukan dan mengatur penyimpangan-penyimpangan serta melakukan koreksi perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien dalam penggunaan biaya. Untuk itu, diperlukan EOQ atau Economic Order Quantity untuk menentukan kualitas pengadaan persediaan barang di perusahaan serta dapat meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Adapun contoh EOQ di Caresto Legian sebagai berikut. Yang pertama, tahun depan Caresto Legian membutuhkan 10.000 unit bahan makanan dengan harga 100.000 setiap kali pemesanan. Jika harga per unitnya adalah Rp2.000 dan biaya penyimpanan sebesar 30%, maka berapa jumlah EOQ-nya? Jadi, EOQ-nya menjadi akar 2 dari 2 dikali Rp100.000 dikali 10.000 dibagi dengan 600. Maka hasilnya menjadi 1.825 unit. Lalu pokok bahasan kita yang terakhir yaitu mengenai pengendalian personalia. Manajemen personalia adalah manajemen yang mengkhususkan diri dalam bidang personalia atau dalam kepegawaian, di mana dalam melaksanakannya membutuhkan planning, organizing, actuating, dan controlling sebagai efektivitas dan efisien personalia dapat ditingkatkan semaksimal mungkin. Agar fungsi personalia berjalan dengan baik, maka harus dilakukan dengan upaya pengendalian dari dalam atau internal maupun dari luar atau eksternal. Pengendalian merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, di mana pengendalian tersebut dibagi menjadi 2, yaitu pengendalian internal atau proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Lalu yang kedua yaitu pengendalian eksternal, merupakan pengendalian yang dilakukan dari luar, di mana pengendalian ini dilakukan secara formal maupun informal. Pengendalian personalia memiliki tugas utama, yaitu yang pertama, menyusun atau membuat anggaran yang berhubungan dengan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Lalu yang kedua, membuat rencana kerja bagi sumber daya manusia dalam perusahaan seperti job description, job analysis, serta job specification. Lalu yang ketiga, melakukan tahapan seleksi terhadap calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan seperti spesifikasi, keahlian, dan jumlah. Lalu yang keempat, menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan dan didedikasikan untuk perusahaan. Lalu yang kelima, mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan tenaga kerja, meliputi pendidikan kepada tenaga kerja tersebut. Lalu yang keenam, mengurus proses pemberhentian tenaga kerja, baik pensiun maupun sebagainya. Dan yang terakhir, memastikan kesejahteraan bagi tenaga kerja dalam perusahaan tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai 3 pokok bahasan tersebut. Saya harap video saya dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Dadah!